Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Nur Fitriah dari kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar operasional bank syariah dan bagaimana cara bank syariah bekerja. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana atau sabibul mal, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah meliputi giro wadiah, tabungan wadiah atau tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Giro wadiah adalah titipan dari pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, kartu automatic teller machine atau ATM, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Adapun tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dengan menggunakan kwitansi, kartu ATM, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak pada 3 aspek, yaitu sifat dana insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedangkan sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan di muka dan bersifat sukarela. Adapun insentif pada tabungan mudharabah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada periode yang disepakati. Biasanya dalam waktu 1 bulan. Dalam hal pengembalian dana, tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Selanjutnya adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah yaitu dana dengan skema pemilik dana atau sabibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank sebagai mudharib, dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal dalam transaksi. Penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan distribusi keuntungan, serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Selanjutnya adalah penyaluran dana. Dana yang telah diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang, atau jasa yang disediakan oleh bank syariah pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi. Bank syariah berperan sebagai pemilik dana pada saat dana disalurkan dalam bentuk jual beli. Bank syariah berperan sebagai penjual pada saat disalurkan dalam kegiatan penggadaan. Objek sewa bank syariah berperan sebagai pemberi sewa dari penyaluran dana kepada berbagai pihak bank syariah. Selanjutnya, menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan fee dari sewa, dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana yang lain. Prinsip penyaluran dana bank syariah meliputi defensing atau prinsip jual beli yang meliputi jual beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema istisna, dan salam. Ada juga prinsip equity financing atau profit prospering, atau prinsip investasi, yaitu investasi dengan skema mudharabah dan dengan skema musyarakah. Fee based income prinsip sewa yang meliputi sewa dengan skema ijarah,
wakalah, kafalah, dan hawalah. Berikut ini adalah larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya adalah riba, haram, maisir, dolim, horor, itikar. Dalam sistem prinsip operasional perbankan syariah, menjalankan prinsip kemitraan, prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keuniversalan. Kemudian, tujuan perbankan syariah yang pertama yaitu untuk bermuamalah secara Islam, menciptakan keadilan ekonomi dengan pemerataan pendapatan melalui investasi, meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar, mengentaskan kemiskinan dengan pembinaan pengusaha produsen, pedagang perantara, konsumen, dan modal kerja, menjaga stabilitas ekonomi moneter dengan sistem bagi hasil, melepaskan ketergantungan umat dari bunga bank atau riba. Sekian atas penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum